Selamat pagi semua, Ibu akan menjelaskan materi mengenai bentuk aljabar. Ini materi bab baru. Nah, kita langsung saja ya. Bentuk aljabar, yang pertama itu kita harus tahu dulu pengertian dari bentuk aljabar. Di dalam bentuk aljabar ada beberapa bagian. Bagian yang pertama itu bagian variabel. Variabel itu adalah lambang atau notasi yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, variabel ini biasanya berupa huruf. Ya. Nah, bisa dari A sampai Z, terserah sih, tergantung dari yang memberikan. Kemudian konstanta adalah bilangan tetap atau suku yang tidak mengandung peubah. Ini nanti sebentar Ibu jelaskan di contohnya. Kemudian koefisien adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Jadi bilangan yang ada di depan variabel itu namanya koefisien. Jadi bentuk aljabar itu sendiri adalah bentuk yang di dalamnya terdapat variabel. Kita langsung ke contoh ya biar paham. Contohnya ini, 3x tambah 7. 3x tambah 7 yang merupakan koefisien itu adalah angka 3 ini. Angka 3 ini. Ini merupakan koefisien. Kemudian yang merupakan variabelnya adalah huruf x di belakang angka 3. Jadi koefisien dan variabel ini selalu berdampingan. Nah, kemudian konstanta yang mana? Konstanta yang menyendiri. Jadi tidak ada satupun variabel yang berpasangan dengan angka 7 ini, maka dia merupakan konstanta. Ibu kasih contoh lagi yang lain. 2x pangkat 2 tambah 1. Nah, 2x pangkat 2 tambah 1 yang merupakan koefisien ini adalah angka 2. Angka 2 ini koefisien. Kemudian variabelnya adalah x pangkat 2. Ingat, bukan cuma x saja ya, tapi x pangkat 2. Kemudian konstantanya adalah 1. Jadi konstanta itu yang menyendiri. Kalau koefisien dan variabel itu mereka berpasangan, otomatis berpasangan. Nah, contoh lainnya lagi adalah a pangkat 2 ditambah 3. A pangkat 2 ditambah 3. Manakah yang merupakan variabel ini? A pangkat 2. Kemudian di sini kita sudah bisa langsung lihat konstantanya. Oke, konstantanya 3, gampang. Kalau tadi konstantanya 1, yang ini konstantanya 7. Pertanyaannya, koefisiennya adalah apa? Nah, kalau misalnya ketemu yang seperti ini, kok cuman tulisannya A pangkat 2? Tadi kan ada angka 3, yang ini ada angka 2, yang ini angka berapa? Ini sebenarnya ada 1 di sini, tapi tidak dituliskan. Jadi kalau seandainya ditanyakan koefisien dari A pangkat 2 ini, dari bentuk aljabar A pangkat 2 ini adalah berapa, maka koefisiennya adalah angka 1. Apapun itu. Jadi misalnya kalau Ibu tuliskan x tambah 2, otomatis konstantanya 2. Variabelnya x. Variabelnya x. Ini konstantanya adalah 2. Nah, kalau begitu koefisiennya apa? Koefisiennya ada 1 di depan, tapi tidak dituliskan. Biasanya x langsung sendiri. Oke? Jadi ini koefisiennya adalah 1. Oke. Next kita lanjut ke suku-suku sejenis. Bentar. Kita lanjut ke suku-suku sejenis. Nah, suku adalah suatu bilangan atau satu atau lebih variabel atau gabungan antara bilangan dan variabel yang dikalikan bersama. Nah, itu suku. Kemudian suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel yang sama dengan pangkat yang sama. Nah, supaya lebih paham lagi pengertian dari suku dan suku sejenis, ada contohnya. Perhatikan bentuk aljabar berikut nih. Cara bacanya, 2x pangkat 2 kurang 5x tambah 12. Manakah yang merupakan suku? Ini
yang merupakan suku adalah 2x pangkat 2, 2x pangkat 2. Kemudian perhatikan ini ada negatif 5x, ada tanda kurang di sini, kita masukkan negatif 5x, dan yang terakhir adalah 12. Nah, itu adalah sukunya. Jadi ini suku pertamanya 2x pangkat 2, suku keduanya adalah negatif 5x, suku ketiganya adalah 12. Jadi ada berapa suku di dalam bentuk aljabar ini? Ada 3 suku. Nah, misalnya ibu kasih lagi A pangkat 4 tambah 2 B tambah 3 A pangkat 2 tambah 4B pangkat 2. Contoh ya, contoh. Nah, ada berapa sukukah ini? Ada berapa sukukah ini? Perhatikan. Ini suku sendiri, 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 sendiri. Hitung sudah. Berarti ada 4 suku. Kemudian kalau misalnya ibu tanya lagi, variabelnya apa-apa saja? Nih variabelnya, perhatikan. Ada A pangkat 4, ini ada A pangkat 4. Kemudian ada B, ini variabelnya ya. Kemudian ada A pangkat 2. Ibu, kenapa A pangkat 4 dengan A pangkat 2 itu beda? Beda. Kalau A pangkat 4 itu A-nya sebanyak 4 kali. Kalau A pangkat 2, A-nya sebanyak 2 kali. Maka mereka sekalipun sama-sama A, tetapi mereka merupakan variabel yang berbeda. Karena yang ini pangkat 4, yang ini pangkat 2. Kemudian kita punya variabel yang terakhir yaitu B pangkat 2. Kalau misalnya ibu tambah lagi di depan sini ada AB, maka kita punya lagi satu lagi suku. Jadi jumlah sukunya ada 5. Kemudian dengan variabel-variabelnya ada A pangkat 4, B, A pangkat 2, B pangkat 2, dan juga ada AB. AB. Oke? Sampai sini bisa ya. Next kita lanjut. Belum sampai tugas. Ya. Nah, perhatikan bentuk aljabar berikut. Ini ada 2 ya, ada 2 bentuk aljabar. Yang pertama 3x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 kurang 5xy tambah y pangkat 2. Dan 4x pangkat 3 kurang 7x pangkat 2 tambah 2x kurang 3y. Perhatikan baik-baik. Di sini adakah yang memiliki variabel yang sama? Variabel ya, variabelnya sama. Nah, kita perhatikan baik-baik. Di sini ada x pangkat 3. Di sebelah sini juga ada x pangkat 3. Kemudian kita perhatikan, di sebelah sini ada x pangkat 2. Di sini juga ada x pangkat 2. Di sebelah sini ada xy, di sini ada xy atau tidak? Ah, ini cuma x saja. Yang ini cuma y saja. Oh, berarti tidak ada. Yang ini y pangkat 2. Di sebelah sini ada tidak? Oh, tidak ada juga. Ini hanya x pangkat 3, x pangkat 2, x, y. Kalau begitu mana yang sejenis? Yang sejenis adalah yang ada di sebelah sini dan juga yang ada di sebelah sini. Jadi kita temukan 2 suku sejenis. Suku sejenis yang pertama itu 3x pangkat 3 dan 4x pangkat 3, sama-sama x pangkat 3 ya. Sekalipun yang ini 3, yang ini 4, tapi mereka merupakan suku sejenis. Yang kedua adalah 4x pangkat 2 dan jangan lupa bawa negatifnya. Negatif 7x pangkat 2. Maka ini juga merupakan suku sejenis. Yang lainnya bagaimana Ibu? Yang lainnya suku biasa yang tidak sejenis karena tidak. XY ada di sini tapi tidak ada di sini. Y pangkat 2 ada di sini, tidak ada di sini. Oke? Bisa paham? Jadi x pangkat 3, 3x pangkat 3 dan 4x pangkat 3 ini suku sejenis. 4x pangkat 2 dan negatif 7x pangkat 2 ini merupakan suku sejenis. Oke?
Kita lanjut ke operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar. Nah, kalau kita tadi tahu betul suku-suku sejenis itu yang mana-mana saja, maka saat kita melakukan operasi bentuk aljabar itu sudah mudah kita lakukan. Yang penting pasangkan mereka dengan suku-suku sejenis, khusus untuk penjumlahan dan pengurangan. Nih, kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Sebenarnya ada penjelasannya, tapi Ibu tidak taruh, Ibu langsung saja ke contoh soal supaya lebih mudah. Misalnya, nomor 1, jumlahkan bentuk aljabar X tambah 7Y kurang 4Z dan negatif 12X tambah 3Y tambah 10Z. Penyelesaiannya. Nah, disuruh untuk jumlahkan. Jadi ini, Ibu ambil semuanya, Ibu tuliskan lagi di sini. Kemudian karena disuruh untuk jumlahkan, ini ada taruh tambah, operasi tambah. Operasi penjumlahan. Dijumlahkan dengan berapa? Ini, jumlahkan dengan ini. Nih, Ibu tuliskan di sini. Oke, sampai sini paham? Negatif 12X tambah 3Y tambah 10Z, negatif 12X tambah 3Y tambah 10Z. Sudah dituliskan seperti ini, mari kita mainkan. Cara mainkannya bagaimana? Nah, cara mainkannya seperti ini. Kita ambil suku-suku yang sejenis, kemudian kita pasangkan. Perhatikan, di sini ada X. Di sebelahnya ada negatif 12X. Kalau begitu langsung saja kita kurangi X dikurang 12X. X dikurang 12X. Ibu, kan ada tambah di sini. Kenapa tiba-tiba kita ambil yang negatif 12X, kita tidak ambil tambah 12X. Nah, kalau misalnya kita ambil kan gini kan, X tambah negatif 12X. Kayak gini kan, kalau kita ambil kan, kita susunnya, kok ini tiba-tiba jadi negatif. Nah, ingat kembali materi yang kemarin Ibu ajarkan. Positif dengan negatif, kalau dikalikan hasilnya apa? Negatif. Makanya kita langsung kurangi, X kurang 12X. Ditambah. Sekarang kita lanjut ke Y. Kita ambil 7Y. Ditambah dengan 3Y. Nih lihat nih, ini tambah, ini pun tambah. Ya udah, 7Y tambah 3Y. Kemudian kita ambil lagi 4Z. Tapi ambilnya ingat ada negatif di depan. Kalau begitu kita ambil negatif 4Z. Ditambah, ini ya, tambah, kemudian ini tambah 10Z. Oke, negatif 4Z tambah 10Z. Nah, setelah kita pasang-pasangkan seperti ini, sudah jadi seperti ini pasang-pasangkan. Kemudian kita operasikan. Ingat baik-baik tadi Ibu bilang, kalau misalnya ada X seperti ini, berarti sebenarnya di depannya ada angka berapa? 1 kan? Nah, jadi jangan bingung. X kurang 12X kayaknya tidak bisa. Bisa, ini sebenarnya ada angka 1 di depan sini. Ada angka 1 di sini. Jadi, tidak perlu kita memperhatikan X-nya. Kita perhatikan koefisien yang di depannya. Ingat, kita perhatikan koefisien yang di depannya. Angka-angka yang ada di depannya. 1 kurang 12 berapa? 1 kurang 12 tidak bisa Ibu. Udah bisa, kan kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Jadi, 1 kurang 12, mau beli sesuatu yang harganya 12.000 tapi cuman punya uang 1.000, maka uang kita kurang berapa? Kurang 11.000. Oke, kalau begitu 1 kurang 12 hasilnya adalah negatif 11. Jangan lupa taruh X-nya. Memang tadi Ibu bilang X-nya tidak usah diobrak-abrik, tapi ingat
tetap dia masih ada X di situ. Jadi kita harus tuliskan negatif 11X. Oke? Untuk yang ini aman kan? Nah, kita lanjut yang ini. 7Y tambah 3Y ya. Ini mah gampang. Langsung tuliskan Y-nya. 7 tambah 3 berapa? 10. Jadilah 10Y. Nah, yang ini nih. Negatif 4 tambah 10. Ingat, Ibu ajarkan kalau negatif itu utang. Negatif itu utang. Tambah itu kita bayar. Oke. Utang 4 bayar 10. Utang 4 bayar 10. Masih ada uang berarti. Uangnya berapa? Uangnya tinggal 6. 6-nya apa? Positif atau negatif? Positif dong, kan uang kita. Utangnya cuma 4. Kita bayar pakai 10. Ya udah, berarti kita masih punya 6 karena kita cuma kasih dia 4. Oke? Sampai sini bisa ya. Kalau begitu hasil akhirnya negatif 11X tambah 10Y tambah 6Z. Selesai. Jangan diapa-apakan lagi karena ini X sendiri, ini Y sendiri, ini Z sendiri. Mereka tidak bisa diobrak-abrik lagi. Masing-masing sudah sukunya udah sendiri-sendiri. Oke? Next, kita lanjut. Kurangkan 6X pangkat 2 kurang 2X tambah 8 dari, ada kata dari. 4X pangkat 2 kurang 11X tambah 12. Berarti posisinya kita balik. Karena dia bilang kurangkan yang ini dari yang ini. Berarti 4X pangkat 2 kurang 11X tambah 12 ini yang harus kurangi dengan 6X pangkat 2 kurang 2X tambah 8. Nah, makanya Ibu tuliskan ini yang duluan. Oke. Setelah tuliskan itu yang duluan, ada tanda kurangnya. Ini kurang datang dari mana? Karena dia suruh kurangkan. Oke. Next. Kurangi dengan ini. Langsung aja ambil semuanya, kita kurangi. Kurangi. Nah, ini Ibu sengaja untuk memudahkan. Memudahkan kalian. Jadi, ini kan ada dalam kurung kan? Ada dalam kurung kan? Nah, supaya lebih mudah, kita mainkan dulu ini. Ini soalnya ada negatif di sini, nanti ada negatif, ada positif di sini. Lebih baik kita susun betul-betul. Sebelum kita pasangkan dengan suku sejenis. Kalau tadi ini agak gampang karena ini plus. Kalau ini minus nih, nanti kalian agak kesulitan. Nah, jadi yang 4X pangkat 2 kurang 11X tambah 12 aman. Langsung tuliskan utuh saja di sini. Yang tidak aman yang ini nih. Di belakang sini karena ada negatifnya. Kita kalikan masuk. Kita kali masuk. Negatif kali 6X pangkat 2. Negatif 6X pangkat 2. Oh, ini aman. Oke? Nah, negatif yang ini kali negatif 2X. Ingat kembali. Negatif kali negatif. Hasilnya adalah positif. Kalau begitu, negatif kali negatif 2X hasilnya adalah positif 2X. Oke, ini aman. Kemudian yang berikut. Ini negatif, ini positif. Negatif dengan positif kalau dikalikan hasilnya adalah negatif. Maka 8 ini sudah bukan plus lagi tapi jadi minus. Jadi negatif. Oke? Sampai sini bisa ya? Kenapa ini tiba-tiba kok 2 di depannya negatif tiba-tiba jadi positif? Karena ada ini. Negatif kali negatif positif. Loh kok ini plus tiba-tiba jadi negatif kok di bawah sini? Iya, karena dikalikan dengan negatif di depan. Jadi ini Ibu ajarkan caranya biar lebih mudah kalian paham. Kalau kayak begini ini tinggal copot-copot, saya tinggal cari pasangannya. Oke, sekarang kita cari pasangan. Yang sama apa nih? Pasangan yang variabelnya sama. Nih, ada X kuadrat di sini ada X kuadrat. Ya udah, langsung ambil. 4X pangkat 2 kita tuliskan. Dikurang dengan ingat di depannya ada tanda apa nih? Negatif. Langsung utuh-utuh kasih kurang. Oke? Kurang nih 6X pangkat 2. Kemudian negatif 11X. Negatif 11X. Adakah pasangannya di sebelah? Ada X di sebelah nih. Nih,
Langsung kita ambil negatif 11x tambah dengan 2x. Oke. Kemudian ini ada 12. 12 ini konstanta kan? Nah, ada juga pasangan konstantanya, yaitu negatif 8. Lihat, langsung jadi 12 kurang 8. Setelah itu, mainkan sudah. 4 kurang 6. 4 kurang 6. Bayar 4, utang 6. Lihat, plusnya kan, utangnya kan, negatifnya kan utang. Plusnya kan bayar, positifnya bayar, tambahnya itu bayar. Berarti bayar 4, utang 6. Utang 6, bayar 4. Berarti kita masih punya utang berapa? Kita masih punya utang 2. Utang 2 negatif, utang 2. Di belakang kenapa ada x pangkat 2 ini? Ininya x pangkat 2 variabelnya ya. Next, utang 11, bayar 2. Utang ada 11.000, bayar cuma 2.000. Lu nih masih ada utang di saya nih. Masih ada utang berapa? Utang 9. X-nya di belakang kenapa? Ini variabelnya adalah variabel X. Nah, kemudian 12 kurang 8, nah ini mah gampang, langsung utuh. 12 kurang 8 itu 4. Ibu, kok 4-nya tidak ada sama sekali? Iya, dia konstanta. Dari awal soalnya memang sudah tidak ada pasangan. Dia sendiri yang gak ada pasangan. Kalau gitu langsung aja tulis 4. Maka hasil akhirnya negatif 2x pangkat 2 kurang 9x tambah 4. Sampai sini bisa paham kan? Next, perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini sebenarnya ada syarat-syaratnya, tapi menurut ibu sih akan lebih mudah ketika kalian langsung mengerjakan contoh soalnya. Jadi ibu langsung kasih contoh soal. Yang pertama, tentukan hasil perkalian berikut. Nih, 5 ini tanda dalam kurung ini menunjukkan ada dikalikan dengan 2x tambah y, hasilnya adalah berapa. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, maka tugas kalian adalah mengalihkan masuk ke dalam kurung ini. Oke, dengan angka-angka yang ada di dalam kurung ini. Jadi 5 yang di depan ini kita kali dengan 2x. Kemudian 5 yang di depan ini kita kali juga dengan y. Nah, ini ibu pisahkan. Lihat, 5 kita kali dengan 2x. Ada tanda apa di sini? Ada tanda tambah, kita tulis tanda tambah. Kemudian 5 yang di depan ini kita kali dengan y. 5 kali y. 5 kali 2 berapa? 10. Oh, ada x di sini. Oke, 10x. Terus 5 kali y. Ingat, ini di sini di depan y itu tadi ibu ada bilang ada angka berapa? Ada angka 1 tapi tidak dituliskan. Nah, 5 kali 1 berapa? 5. 5y. Selesai. Perkalian semudah itu. Oke, bisa? Yang berikut. Nah, ini nih yang biasa agak-agak keliru nih. Yang ini. X dikalikan dengan 4x pangkat 2 kurang 9x ditambah 4. Yang pertama, kita kalikan dulu x dengan 4x pangkat 2. Kemudian kita kali dengan ini, kali 3 kali. Nah, kita pisahkan ya. X kita kali dengan 4x pangkat 2 aman. X dikali dengan 9x. Nah, ini tidak aman. Ini ada negatif di sini, harusnya negatif 9x. Oke, ini kesalahan pengetikan. Oke, next. X kita kalikan dengan 4, hasilnya. Nah, ini jadinya 2 kan tuh. X kita kalikan dengan 4, maka di sini kita tulis X kali 4. Oke. Sekarang kita mainkan satu-satu. X dikali 4x pangkat 2. Ingat, di sini x-nya ada 2. Di sini x-nya ada 1.
Kalau begitu, X kali X sebanyak 2 kali, maka X-nya jadi berapa? 1, 2, 3. Kalau begitu hasilnya adalah 4X pangkat 3. Nah, contoh lainnya gini ya. X pangkat 2 dikali X pangkat 2. Ini kan X-nya ada 2 kali. Kita kali lagi dengan X yang ada 2 kali, maka X-nya ada berapa? Ini ada 2 di sini, ini ada 2 di sini. Kalau begitu X-nya jadi 4. Kita jumlahkan saja pangkatnya. Oke? Misal X pangkat 3 dikali dengan X pangkat 5. Ini X ada sebanyak 3, ini X ada sebanyak 5. Kalau begitu hasilnya berapa? X pangkat 8. X dikali X pangkat 3, hasilnya adalah ini 1 aja, ini ada 3. Kalau gitu ini X pangkat 4. Oke? Bisa? Nah, jadi jangan tanya lagi ya, kenapa ini 4X pangkat 3. Nah, next yang berikut, X ini kita kalikan dengan negatif. Ingat ya, Ibu salah ini. Ini di sini harusnya negatif. Negatif 9X. Nah, X kita kalikan dengan negatif 9X. Ingat, X dikali X. Ini X ada 1, di sini X ada 1 juga. Berarti X-nya kalau dijumlahkan jadi 2. Maka hasilnya adalah 9X pangkat 2. Tapi karena ada negatif di sini, positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi ini negatif ya. Negatif 9X pangkat 2. Next yang berikut. Ini ada X, ini ada 4. Ya, kalau begitu X kali 4 apa? Nah, biasanya kalian keliru di sini. Biasa kalau X yang duluan, kemudian 4-nya di belakang, kalian akan buat, oh X4 Ibu. Salah. Kita tempatkan koefisiennya harus di depan. Jadi dia harus 4X. Pokoknya ingat, angka harus lebih duluan daripada huruf. Jadi X dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 4X. Nah, ini salah ya. Ini ketik salah. Harusnya adalah 4X. Positif atau negatif? Hasilnya positif atau negatif? Iya, hasilnya adalah positif ini. Oke. Yang berikut. Yang berikut kita masuk ke pembagian. Perkalian aman? Perkalian aman kan? Jangan-jangan tidak aman nih. Oke. Tentukan hasil bagi bentuk aljabar berikut. 8X pangkat 2 kurang 4X bagi 2X, hasilnya berapa? Nah, nih Ibu mau kasih tunjuk caranya. Caranya adalah kita buat pembagian bersusun. 8X pangkat 2 kurang 4X bagi, itu kan per dengan 2X. Nah, kita lihat di sini. 8 kita kasih pisah ya. Ini Ibu sengaja kasih pisah. 8X pangkat 2 kita bagi dulu dengan 2X. Lihat baik-baik ya. 8 bagi 2. 8 bagi 2 kan 4 nih. Ibu tulis 4. Oke? Sekarang X pangkat 2 bagi X. X pangkat 2 bagi X. Ingat, kalau misalnya pembagian seperti ini, terus ada pangkat-pangkatnya seperti ini, maka pangkatnya kita kurangi. Kalau tadi yang kali, pangkatnya kita jumlahkan 2 tambah 2. Kalau yang ini kita kurangi. Nah, ini kan X-nya cuma 1. Ini X-nya ada 2. Kalau begitu, 2 kurang 1 berapa? 1. Berarti di sini jadinya 4X. X-nya cuma 1 saja. Oke? Nah, kemudian kurang 4X kita bagi dengan 2X. X bagi X, 1 kurang 1 0. Nah, X pangkat 0 itu sama dengan 1. Atau gini deh. X bagi X berapa? 1 bagi 1 berapa? 1 bagi 1 berapa? 1.
maka X bagi X ini hasilnya 1. Kalau gitu kita tinggal selesaikan saja. 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2 hasilnya 2. Selesai. Ada negatif di sini, maka hasilnya adalah 4X kurang 2. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Coba ya, Ibu kasih contoh yang ini. X pangkat 3 bagi X. Ini pangkatnya ada 3, ini 1 saja pangkatnya. Kalau begitu 3 kurang 1 berapa? 2. Oh, berarti depo hasil X pangkat 2. A pangkat 5 bagi A pangkat 3. 5 kurang 3 berapa? Oh, A pangkat 2. Kalau misalnya Ibu tambah di sini 15, di sini 3, 15 bagi 3, oh jadinya 5. A pangkat 2. Oke? 5 apa? 5 A pangkat 2. Oke. Oke, ketutup. Next. Yang berikut. Aduh, ini XY lagi nih mati kita. Sonde mati. 12XY pangkat 2 tambah 6X pangkat 2Y bagi 3XY. Nah, lihat baik-baik di sini. Ini ada X, ada Y pangkat 2. Ini ada XY. Kemudian ini ada X pangkat 2, ini ada Y. Ini cek. Sorry, video tak potong. Nah, tadi kita sampai mana ya? Saya sudah jelaskan sampai di bawah sini, baru tiba-tiba tak potong sampai sini. Oke, kita ulang. Nah, ini kan 12XY pangkat 2. Duh, dia kotor lagi. Tambah 6X pangkat 2Y per 3XY. Kita mulai satu-satu. 12 bagi 3, 4. X bagi X1, berarti 4 kali 1, 4 kan? Berarti 1 tuh tidak usah dipikirkan lagi. Nah, Y pangkat 2 bagi Y kan Y. Nah, kalau begitu kan tadi ada 4, terus ada Y. Jadilah 4Y. Selesai. 4 kali Y kan 4Y. Kemudian yang berikut, 6 bagi 3. 6 bagi 3, 2. X pangkat 2 bagi X, X. Tulis saja 2X. Y bagi Y, 1. 2X kali 1 kan 2X. Maka ini hasilnya. Oke? Jadi perhatikan satu-satu. Oh, angka dengan angka. Oh, X dengan X, Y dengan Y. Kalau sudah tahu suku sejenisnya, pasti mudah untuk dibagikan. Oke? Next, kita masuk ke perpangkatan. Ini Ibu sucoret tadi kan Ibu sudah jelas sampai sini. Nah, uraikan bentuk perpangkatan berikut. 5X dipangkatkan 2. Nih, 5X dipangkatkan 2. Berarti 5X-nya kita kalikan sebanyak 2 kali. Nih, 5X kali 5X. Selesai. 3XY X pangkat 2 dipangkatkan 2. Oh, 3XY X pangkat 2 dikalikan sebanyak 2 kali. Oke, selesai. Contoh terakhir ya. Jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan negatif 4, tentukan nilai masing-masing bentuk aljabar. 2PQ tambah 2P kurang 3Q. Penyelesaiannya bagaimana? Aduh, ini sonde lupa taruh 2 di depan. 2. Oke. Nah, 2PQ tambah 2P kurang 3Q bagaimana? Ingat, tadi dia bilang P-nya 3. Q-nya negatif 4. Kita ganti saja langsung. 2PQ itu kita tulis kembali 2. Ini 2 dapat dari mana ini? Di soal 2. P-nya tadi bilang berapa? 3. Ini ganti dengan 3. Q-nya tadi berapa? Negatif 4. Ganti dengan negatif 4. Oke? Yang pertama aman ya. Tambah 2P. Tambah 2. 3 nih tiba-tiba dapat di sini datang dari mana? Ini P-nya 3. Ini P kita ganti dengan 3. Jadi 2 kali 3. Oke, aman. Berikut. Kurang 3Q. Kurang 3. 3 datang dari mana? Ini soalnya 3. Kemudian kali dengan Q. Q-nya berapa? Negatif 4. Kita ganti dengan negatif 4. Oke, ini aman. Mari sudah kita kalikan. 2 kali 3, 6. 6 kali 4. Ingat hafal perkalian 24. Tapi ingat ini positif, ini positif. Positif, ini negatif.
Positif kali negatif, negatif. Maka hasilnya negatif 24. Kemudian tambah 2 kali 3 berapa? 6. Langsung saja tambah 6. Ini kurang 3 kali negatif 4 berapa? 3 kali 4 kan 12. Ini ada negatif depan sini, ada negatif depan sini. Negatif kali negatif itu positif. Maka 12-nya jadi positif. Langsung mainkan. Utang 24, bayar 6, bayar lagi 12. Maka utang masih ada 6. Utang tinggal 6 maksudnya, masih ada 6. Oke? Jadi selesai sampai di sini. Ibu jelaskan sedikit cara kerjakan tugas ya. Nah, ini tugas yang berikut. LKPD. Jangan lupa tulis nama, mata pelajaran, kelas. Soal nomor 1, ingat tadi ibu baru ajar suku sejenis itu yang mana. Tentukan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar berikut ini. Di sini ini ada lebih Ada lebih suku sejenisnya. Silakan kalian buat. Jadi kalau misalnya kurang, ibu suku sejenis menurut saya hanya x pangkat 2 dengan 2x pangkat 2 sa. Yang lain bukan suku sejenis. Kalau kalian hanya temukan 1, berarti nilai kalian cuman ya segitu. Tapi kalau di dalam sini nih kalian teliti baik-baik, temukan ada banyak, berarti kalian punya nilai juga banyaknya segitu. Oke? Nah, yang berikut 8M tambah 3MN kurang N pangkat. Lihat sudah, di sebelah sini dan di sebelah sini ini mana yang sama? Oh, itu yang sejenis. Oke? Nanti kalian tuliskan suku sejenisnya adalah ini dan ini. Kemudian ini dan ini kalau temukan lagi. Atau mau 1 juga boleh. Berarti dia nilai juga segitu. Nah, nomor 2. Jumlahkan setiap bentuk aljabar berikut. Sama kayak tadi kan. Ini dengan ini tinggal dia bilang kata jumlahkan. Berarti tinggal tambah. Oke? Taruh tanda tambah Ini ibu cuman ganti sa A, B, A, B. Terus setelah tambah, ingat jumlah yang jumlah sembarang. Jumlah yang sejenis. Yang son sejenis tidak usah. Oke? Jumlahkan yang sejenis. Sama juga yang di bawah. Kurangkan. Kurangkanlah titik-titik dari titik-titik. Ingat kalau kata dari berarti mana yang duluan, ini yang duluan. Kasih kurang dengan ini. Kalau kata dengan berarti ini yang duluan, kasih kurang dengan yang ini. Ingat jangan susun tak salah. Kalau susun tak salah berarti sudah nasib Anda. Oke? Jadi kalau kata dari, kasih kurang yang di belakang nih, kasih kurang yang dengan yang di depan. Kalau kata dengan, yang di depan kasih kurang dengan yang di belakang. Tinggal pakai tanda kurang, perhatikan ada negatif, negatif, negatif dong nih, hati-hati di pencara hitung. Oke, nomor 4. Ini mah gampang, tadi baru diajar. Ini tinggal ini kali ini kali ini kan. Aduh, ini nih yang tulis tak salah ini nih. Ini tulis tak salah ini. Negatif 3x pangkat 2. Ini sebenarnya sebentar ibu perbaiki di soal. Intinya adalah kalau misalnya ada dalam kurung, ingat kalikan dengan sebentar Nanti sebentar ibu perbaiki ini soalnya. Ini soal ambigu. Enggak jelas nih. Oke, nah ingat intinya adalah kalau misalnya ada dalam kurung langsung kali. Misalnya ibu buat dalam kurung ke sini, di sini berarti kalian kalikan negatif. Ini masih rancu nih. Nah ini masih rancu sekali. Nah contoh sah negatif 3 ini x pangkat 2 tambah 4 Nah negatif 3 kali x pangkat 2 kalian kalikan, terus kalian kalikan juga dengan 4. Oke. Berikut hasil pembagian. Ini bagi dengan ini, oke? Ini bagi ini Ini bagi ini. Aman? Ingat ini x, ini ada x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2. Aman, tenang saja ibu. Oke. Ibu son kasih soal power pangkatan Nah, ini nih yang tadi yang terakhir.
Kalau A sama dengan 2, B sama dengan 5, maka ini nih apa? Ibu tadi suka contoh. Ganti A, ganti B, kalikan. Ganti A, kalikan. Ganti B, kalikan. Ganti A, ganti B, kalikan. Oke? Aman? Oke, selamat mengerjakan.